Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tetap terapkan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tolong persiapkan alat tulis kalian demi kelancaran pembelajaran PKWU pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa isi form yang menandakan kalian absen pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai dengan sebuah tayangan gambar pada slide berikut. Nah, coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar menu makanan yang ada di GrabFood dan GoFood. Nah, pasti kalian ada yang pernah memesannya. Nah, pernahkah kalian memesan via aplikasi GrabFood ataupun GoFood? Dan mungkin ada yang sudah menginstal di HP-nya ada, gitu ya. Nah, atau keluarganya pernah memesan. Nah, karena pengen nggak pergi ke rumah, keluar rumah, nah dengan era pandemi seperti ini makanya memesan via GrabFood maupun GoFood. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penjual bisa menjualkan via aplikasi GrabFood maupun GoFood pada produknya gitu. Nah, jawabannya adalah mereka mendaftarkan makanannya atau produknya itu melalui aplikasi GrabFood ataupun GoFood dengan mengisikan data diri. Apakah data diri aja? Ternyata tidak. Yang paling penting itu adalah gambaran usaha atau rencana usaha, deskripsi usaha yang akan mereka lakukan, terutama keunggulan dari produk-produk mereka, ciri khas yang akan mereka tawarkan. Dan ini sejalan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang rencana usaha pengolahan makanan internasional. Makanan internasional ya. KD yang akan kita bahas yaitu ada KD 3.6 dan KD 4.6. Yang pertama adalah memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. KD 4.6 yaitu menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Harapannya kalian bisa menyusun proposal usaha yang nantinya akan kalian buat usahanya dan kalian nanti tampilkan dalam bentuk makalah yang diupload dalam Google Classroom. Selanjutnya, materi pembelajarannya Bapak akan rinci menjadi 4, yaitu definisi proposal usaha, yang kedua komponen perencanaan usaha pengolahan makanan internasional, yang ketiga langkah-langkah dalam menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan internasional, dan yang keempat analisis SWOT dan penerapan dalam usaha kalian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan komponen-komponen perencanaan pengolahan makanan internasional. Yang kedua, menentukan langkah-langkah dalam penyusunan proposal perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Yang ketiga, kalian bisa membuat proposal perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Dan yang keempat, kalian bisa menganalisis dan menerapkan dalam usaha atau perencanaan usaha yang kalian buat. Sebelum melangkah lebih jauh, Bapak akan menjelaskan apa sih proposal usaha itu. Nah, apa kegunaannya? Proposal usaha itu adalah pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan dan pemaparan usaha mulai dari dana, keperluan perlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang mungkin bisa didapat dari usaha tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalian bisa mendapatkan partner bisnis
atau sumber pendanaan, dan juga kepercayaan reputasi kalian akan naik di mata konsumen. Selanjutnya, komponen proposal usaha itu terdiri dari 7. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua ada tujuan produk, tujuan usaha kalian. Yang ketiga, maksud dari usaha kalian. Yang keempat, profil usaha. Yang kelima, strategi pasar. Sesuai dengan materi yang kita bahas kemarin, ada segmenting, ada targeting, dan ada positioning. Dan yang keenam ada analisis SWOT atau analisis SWOT. Yang ketujuh ada proses produksi. Dan ini adalah rangkaian atau susunan yang harus ada di proposal kalian. Itu ya. Selanjutnya, penjabaran dari komponen-komponen tersebut Bapak akan jelaskan singkat, yaitu visi itu adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, nilai inti dari sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Intinya apa? Visi itu menyangkut tentang gambaran masa depan. Misi itu adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan, action yang akan kalian lakukan, yang harus kalian lalui oleh sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama, dan ini mencakup tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Selanjutnya ada proses produksi, itu ada pengelolaan bahan baku atau pengolahan bahan baku maksudnya, dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan sehingga menghasilkan produk yang berharga. Produksi ada 2, yaitu produksi jangka pendek yang sehari jadi, tidak memerlukan waktu lama, dan bahan bakunya misalnya kuliner. Nah, ini kan waktunya cepat gitu ya. Jangka panjang ini memerlukan waktu yang bertahap, seperti itu. Nah, gambaran produk itu menjelaskan deskripsi produk atau bisnis dengan jelas dan mudah dimengerti. Rencana usaha itu detail tentang seputar bisnis yang akan Anda kelola. Nah, ini bagaimana konsumen bisa mengetahui tentang rencana bisnis ke depan Anda di proposal tersebut, makanya dijelaskan di rencana usaha. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun proposal. Yang pertama, kalian harus memilih jenis usaha. Apakah usaha kalian bergerak di bidang kuliner atau pariwisata, bisnis online, fashion, industri kreatif, kesehatan, atau bahkan olahraga. Nah, itu bisa. Nah, kalian harus menentukan terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti materi kita, yaitu tentang kuliner. Ya. Yang kedua adalah nama perusahaan. Misalnya, nama produknya itu adalah Crispy Salt Tempeh atau Crispy Fried Rice atau Asian Yellow Curry. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, Asian Yellow Curry itu diadopsi dari Indonesia, yaitu soto. Kalau di Jawa itu terkenalnya yaitu soto Lamongan, misal seperti itu. Lokasi usaha, syarat-syaratnya mudah terlihat, akses mudah dijangkau, parkir luas, hubungan sosial dengan konsumen ada keterkaitan antara produsen sama konsumen. Itu penting gitu ya. Perizinan usaha. Perizinan usaha Bapak akan jelaskan ya satu persatu. Ini tidak harus semuanya ada, tergantung skala kalian, besar ataupun kecil. Kalau baru mulai berarti kita perlu perizinan usaha yang berbeda-beda. Misalnya 1 NIB, nomor induk berusaha. Ada SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. IMB, izin mendirikan bangunan. SIUP, surat izin usaha perdagangan. Atau surat izin usaha industri, atau surat izin usaha jasa konstruksi. Kalian bisa pilih sesuai dengan besaran usaha kalian. Terus yang selanjutnya ada sumber daya manusia SDM-nya. Dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya mental. Fisik itu mengeluarkan energi, tenaga, otot, yaitu terkait dengan industri, transportasi, pertambangan. Kalau mental itu mengutamakan buah pikir, ilmu dan teknologi. Nah, selanjutnya kalian harus menentukan aspek produksi. Pemilihan aspek produksi dipengaruhi oleh strategi produksi
pemilihannya, dan perencanaan produksi, pemilihan teknologi, tim quality control. Nah, selanjutnya setelah aspek produksi beres, kalian harus menentukan aspek keuangan. Bagaimana meraih sumber pendanaannya? Melalui bank, pinjaman, melalui investor, melalui pinjaman tidak berbunga. Nah, kalian harus tentukan kebutuhan pembiayaan, terus biaya operasional tetap dan tidak tetapnya. Nanti terkait dengan BEP, materi itu akan kita bahas selanjutnya. Oke. Selanjutnya tadi ada nomor 6 itu ada analisis SWOT. Itu pengertiannya apa sih? Nah, bagaimana cara penerapannya? Kita akan bahas. Analisis SWOT itu adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang pertama dipengaruhi oleh kekuatan, strengths, ada kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, baik itu untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa digambarkan, kalau tidak melakukan analisis SWOT seperti gambar di samping. Nah, ada kereta yang belakangnya itu ternyata tidak diketahui bahwa relnya itu roboh gitu ya. Selanjutnya SWOT. Nah, SWOT ini Bapak akan jelaskan ada internal faktor dan ada eksternal faktor. Internal faktor itu strength sama weakness. External faktor itu opportunity sama threat. Strength itu adalah keunggulan kompetitif, sumber daya kalian. Kompetensi itu juga termasuk dengan strength. Weakness itu kelemahan, faktor negatif yang harus kalian tekan untuk mengurangi kekuatan Anda ini, menggerus kekuatan Anda ini ya. Dan ini hal-hal yang perlu kalian tingkatkan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Opportunities itu faktor eksternal, lingkungan bisnis. Misalnya era pandemi ada bisnis yang naik dan ada bisnis yang turun. Ada peluangnya dan ada ancamannya. Nah, misalnya lingkungan bisnis Anda cenderung kontribusinya pada kesuksesan bisnis. Kalau threats, ancaman, ini misalnya ada banyak yang gulung tikar. Akhirnya pengurangan karyawan, PHK besar-besaran, pemangkasan produksi, terus minimalisasi modal atau biaya yang perlu dikeluarkan seperti itu. Banyak sekali faktor. Selanjutnya, ini contoh penerapannya. Misalnya di Gudeg Arini, ini ada restoran makanan khas Yogyakarta. Mereka menunjukkan atau mereka menjual maksudnya makanan khas Indonesia dan juga gudeg kalengan serta bermacam-macam oleh-oleh khas Jogja. Restoran ini berencana membuka cabang pertamanya di pusat kota Solo. Jogja sama Solo kan berdekatan, pengen membuka selanjutnya cabang bisnisnya. Dan sangat fokus pada pengembangan model bisnis yang akan membuatnya mudah berkembang dengan cepat dan membuka kemungkinan waralaba atau franchise. Contoh waralaba itu bisa kita lihat pada Indomaret sama Alfamart. Mulai dari barang yang di stoknya, model pelayanan dan juga penataan barangnya hampir sama. Nah, kita disuruh melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threats. Kira-kira bagaimana? Nah, strength-nya, lokasinya pusat kota Solo yang sibuk. Ada pusat pariwisata, pusat kota pelajar, seperti itu ya. Keunikan makanan tradisional Indonesia yang sehat dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing. Pengelolaannya memiliki keterampilan manajemen yang sudah mumpuni. Weakness-nya, ancaman dari dalamnya ternyata diidentifikasi, kita kekurangan modal. Persetujuan dari pihak bank sangat sulit karena kita skalanya masih kecil gitu ya. Kurangnya reputasi atau kepercayaan bisnis yang belum stabil dan kurangnya alat penunjang dalam bisnis masih menggunakan proses akuntansi manual. Opportunities-nya atau peluangnya, pertumbuhan daerah kota Solo tumbuh sekitar 8,5% setiap tahun dan sebagai kota wisata sekaligus kota pelajar. Targetnya itu adalah pelajar, wisatawan, warga lokal yang terus bertumbuh. Ancamannya, threat-nya itu adalah restoran serupa memiliki pelanggan setia. Ternyata di Solo sudah ada gudeg dan kita membuka untuk menyaingi mereka atau sudah ada kompetitor di sana.
Kita bagaimana memperoleh keunggulan kompetitif dengan menekan ancaman ini gitu ya. Terus masalah pada saat pembukaan, pelanggan mungkin tidak kembali lagi. Ini juga masalah, alangkah baiknya kita testing pasar dulu dengan melakukan survei ataupun wawancara, dan juga misalnya ada promo-promo di awal-awal pembukaan. Masalah pembuatan misalnya laporan keuangan, belum menggunakan software akuntansi yang modern, masih menggunakan yang manual. Itu juga berpengaruh. Nah, ini internal faktor tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu terkait dengan strength sama weakness. Itu misalnya sumber daya keuangan yang memadai. Nah, kita pinjamannya dari mana atau sumber pembiayaannya dari mana. Terus sumber daya manusia yang kompeten, misalnya ini HRD-nya merekrut karyawan sesuai dengan kompetensinya. Bidang manajemen manusia ditetapkan di bidang MSDM, bidang keuangan ditetapkan bidang akuntansi. Misalnya pemasarannya bagus, nah kita merekrut orang-orang yang supel, pandai bergaul gitu ya. Sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga ada properti teknologi yang terkini. Ini aset kita, misalnya kelengkapan dari kantor kita. Terus kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, maaf. Kemampuan pemasaran yang baik, terus kemampuan distribusi yang baik. Nah, faktor eksternal ini terkait dengan opportunity sama trade, itu misalnya tren bisnis. Tren bisnis itu kita bisa prediksi, misalnya dalam hal-hal yang jangka pendek. Nah, terus budaya masyarakat, sosial politik dan ideologi, kondisi perekonomian suatu negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, mengapa sih kita harus melakukan analisis SWOT ketika membuka suatu usaha ataupun kita menutup buku pun di akhir tahun kita harus melakukan analisis SWOT? Kenapa? Karena itu sebagai kerangka analisis apa yang sudah dimiliki oleh kita, dimiliki oleh usaha kita, dan yang belum dimiliki oleh perusahaan. Ini ada perbandingan antara yang sudah ada sama kompetitor kita. Terus analisis SWOT sudah dianggap sebagai metode analisis untuk mendeskripsikan perusahaan yang paling dasar. Paling dasar ibarat rumah itu pondasinya, pondasi. Terus analisis yang diterapkan dengan baik dan dijalankan dengan benar dalam sebuah perusahaan akan sangat membantu melihat sisi-sisi yang perusahaan yang selama ini tidak terlihat. Selanjutnya, strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Nah, ini juga pengaruh ya, karena eksistensi perusahaan perlu kita jaga. Ada yang pernah belajar tentang daur hidup produk kan, pada saat kurva naik ini pasti nanti akan turun. Nah, ini bagaimana tetap naik terus? Maka kita harus melakukan kreativitas sama inovasi, gitu ya. Nah, ini strategi-strateginya. SO, Strength Opportunities. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. ST itu adalah Strength Traits. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman dari luar. WO, Weakness Opportunities. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. WT, Weakness Traits, strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah atau mengatasi ancaman dari luar. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam membuat proposal dan tugas di kuis yang Bapak post di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.